bakal kejadian dan hati-hati gini. Kayak modelnya apa ya benar-benar nakut-nakuti. Ya efek dari pandemi kan. Akhirnya perputaran ekonomi itu melemah. Istilahnya dia nyari makannya itu kadang ya bukannya menjelekkan atau memburukkan ya, soalnya kadang hal kita itu kayak mencuri. Halo Rek. Halo. Rek. Balik awak dewe. Oke. Ya apa kabar Rek? Suasana cerah. Rumah. Maksudnya tak bengi. Biasa kan ini ya. Iya masuk. Kamu di sini bersama kami nongkrong ada di YouTube. Hidup untuk saat ini terlepas dari semua masalah yang Warti lengkap ya gini ya. yes. Kemarin Kak ikut Ya, Apa kok? Ngucup kan ya? lu dari cuan. iya sebelum mendengarkan podcast dan nonton kami enaknya ngapain? Ngopi-ngopi sih. Jadi bangun gini paling enak mangan sesuatu. Oh iya itu Sampai es teh, aku sih lek kopi ya. Ya om sih apa kayak kopi enak bete. Sampai wah, enak banget. Seger, Pak. Oh, teman seger. suasananya Ya, oke lanjut. Mau mana ambil ayam? lanjut. Oke. Apa ya? Nak cerita apa iki? Kan kita ada janji nih. Apa? Ada janji Oh Janji iya, apa? sing Janji siji. janji manis. Ya enggak. Kemarin kan yang bahas apa? Digitalisasi. Oh iya. Kan kita sempat singgung-singgung tentang 2023. Ada apa nih 20 di tahun 2023 itu setelahnya 2022 ya. Ya. Iya sih. Sebelumnya 2024. Sebelumnya 2024 Benar. sekali. Terus Kenapa di 2023? ini kemarin sempat ramai jadi pembicaraan khalayak umum tentang resesi. Oh iya sih sempat Kan- bingung sih semua orang gara-gara berita itu sih. Tapi kan ya iso memastikan juga kan. Iya. Ini pasti terjadi apa enggak ya? Itu kan awalnya itu kan dari pidatonya Pak Jokowi yang yang nyuruh apa itu bersiap-siap itu loh, siap-siap 2023 itu bakalan gelap bakalan susah karena dari data dan statistik sekitar 900 orang per hari itu ada mengalami kematian akibat kelaparan. Emang iya terjadi kelaparan Mas. Iya, jadi ada yang namanya krisis pangan dan krisis ekonomi. Itu emang kejadian apa hanya dugaan atau enggak itu terjadi di negara luar bukan di Indonesia gitu? Bukan di Indonesia. bukan di Indonesia aja sih. Tapi di dunia lebih tepatnya. Terutama di Eropa. Kan itu juga. Terus sebenarnya itu enggak pidatonya Pak Jokowi itu enggak yang benar-benar viral banget ya. Yang bikin viral itu ada konten kreator yang bidangnya itu sering membahas tentang Ekonomi. namanya Raymond Chin. Oh iya sempat tahu aku. Sing wong kacamata niku. Iya. Ya.
Apa ambek wong kacamataan? Enggak baca Aku kacamataan lho gitu. Aku ya kacamataan nih. Aku tak sih enggak kamu wis. Nah, itu karena ada ini videonya yang ini apa seakan-akan itu melebih-lebihkan dan menakut-nakuti. Seakan-akan lo ya. Iya. Ya memang lebih apa ya lek teko dari bahasanya juga memang ngomongin seolah-olah bakal kejadian dan hati-hati gini. Koyo modele apa ya bener-bener nakut-nakuti audiens hitungannya penonton lah ya kan. Nah lek wong awam di konoknya ya mungkin ya pasti bingung lah kan. Lek Bingung, kene kayak kaget. pasti mosok sih yo ta ya apa hari iso-iso udah panik apa ya panik hitungannya apa ya sifat panik dari sisi masyarakatnya mungkin yo kayak panic buying gitu. nah mungkin salah satu panic buying juga kok sing waktu apa itu pas kini awal-awal corona pandemi. masker Masker, hand sanitizer terus hand sanitizer sama susu salah satu susu brand terkenal juga kan padahal kan hitungannya yo jaga diri baik-baik aja like, untuk ke depan apalagi kan ya tergantung dari diri masing-masing sih. Nah, jadi memang bisa mengelola keuangan, bisa ya aman-aman aja gitu kan. Nah, itu aku kan sempat nonton videonya toh. Sebenarnya enggak di videonya tuh enggak sing gimana ya, maksudnya menakut-nakuti terus apa itu jenenge apa sih ngaran itu. Kayak promosi misalnya ada iklan-iklan terselubung apa enggak ada. Cuman dia itu apa membahas gitu loh, membahas bahwa kenapa kok terutama pas yang pidatonya Pak Jokowi itu kenapa kok Pak Jokowi mewanti-wanti seperti itu gitu. Jadi dia itu membahas itu karena ini gitu. Nah, Pak Jokowi mungkin wajar karena menghimbau mungkin karena kejadian apa mungkin ada apa informasi dari Menteri Keuangan atau enggak dari Bank Dunia kan World Bank kalau di negara ini mungkin akan terjadi ini mungkin imbasnya akan ke negara-negara lain salah satunya Indonesia mungkin kayak gitu ya. Tapi mungkin lah ambil sing topik mang sing konten kreator mau lek jariku terlalu dilebih-lebihkan ya tapi aku ngurung-ngurung winginane sing anu pas akhir-akhir iku saya gak ngomong apa kayak menjerumuskan ke situ sih ke situ apa kayak ke apa ya istilahnya intinya untuk wawasan buat kedepannya kita. Nah, iya, cuma ngasih wawasan. Iya. Cuma mewanti-wanti dan menghimbau toh. Ya apa itu jenenge sempat nih karena kena viral kan. Videonya sampai sekarang itu sudah hampir ditonton 5,1 atau 5,2 juta view gitu. Itu sempat dikomentarin sama netizen bahwa si konten kreator ini mungkin apa kayak promosi terselubung. Jadi dia itu selain jadi konten kreator juga ada jabatan di salah satu perusahaan. Ya perusahaan ini apa penyedia jasa edukasi ekonomi. Edukasi ekonomi. Oh mungkin iki paling apa jenenge konsultan keuangan mungkin ya. Bukan konsultan sih. Tapi tepatnya edukasi ekonomi kayak apa ya contohnya itu kayak apa ya aku bingung balik contohnya aku bingung iki loh mas apa sih ada kan website yang menyediakan kelas online gitu loh paham nggak paham ya kayak gitu bukan konsultan tapi lebih kayak kelas gitu jadi dia itu kan punya jabatan di situ orang-orang mengira wah itu jenisnya nakut-nakuti biar ke apa orang-orang itu ke jasa ekonomi jasanya dia gitu kan maksudnya soalnya kan dia juga ini toh ada menyarankan apa itu jangan invest ke hal-hal yang high risk itu resikonya besar. Terus apa itu jenenge beli kebutuhan yang sesuai kebutuhan aja nggak usah invest yang macam-macam kayak gitu. Tapi yang apa orang-orang takut itu kata-kata dia itu pas waktu bicara kayak gini orang yang miskin akan menjadi miskin orang yang kaya akan menjadi kaya lebih kaya jadi orang miskin tambah miskin lah
Iya. Iku sing ditakut-takuti masyarakat ya lek sing kok ikut dicerna karo orang awam sing apa ya hanya mendengarkan saja mungkin dia bingung pasti. Iya Pak. Iya. Tapi lek sing koyo Dewi mungkin sampai nyerna maksud sih kayak ngono kan. Iya, tapi ya apa sing biasa lek kene nglakoni lah apa tujuane kene lek kene kerja istilahnya kan ngono. Iya. Ya apa sih? Ya lihat konteks di videonya juga sih. Soalnya kan dia itu ngomong yang orang kaya akan makin kaya, orang miskin yang akan makin miskin kan ada konteksnya sebelumnya, ada pembahasan sebelumnya itu kan. Iya. Nah, Cara itu. pemutaran uangnya itu kan. Iya dan ya intinya aja ngelok sepotong-sepotong lah. Iya sih. Iya. Mungkin karepe ambek ntutukno kok cara ngelolanya seperti apa. Ya mungkin itu hanya bahasa pemasaran dia untuk agar apa ya mau belajar dengan dia tentang masalah keuangan mungkin kayak ngono sih. Iya, kemungkinan. Tapi ketepaan memang ada siapa jenenge Pak Jokowi menginfokan bahwa 2023 akan terjadi mungkin krisis mungkin. Tapi kan masih belum tahu pasti kayak gimana. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan, enaknya ngopi dulu. Makan tempe mendoan itu. Sama menikmati suasana. Tahu bulat. Oke, monggo dinikmati. Pena airnya, pena. Ini kopi susu ya. Iya, kopi susu. Anak loro ya. Susu. Iya, susune anak loro. Rong sendok maksudnya. Angel. Oke, lanjut ya. Tadi sempat membahas awal mula isu-isu resesi. Sekarang kita membahas tentang faktor-faktor yang kemungkinan jadi penyebab resesi. Apa itu? Kenapa? Apa faktornya? Nah, aku buka dari ini. Ini wes paling ketok lah, paling mungkin. Pandemi. Oh, yang kemarin sudah terjadi maksudnya. Pandemi. Itu wes ketok lah, maksudnya kan sempet toh pas pandemi corona itu masuk ke Indonesia langsung lockdown di mana-mana. Akhirnya banyak karyawan yang di PHK. Terus banyak perusahaan-perusahaan dan sektor UMKM kesusahan. Pertumbuhan ekonomi memang lagi rendahnya. Iya. Itu contohnya ya. Itu contoh resesi. Soalnya resesi kan saat kondisi perputaran ekonomi itu melemah dan turun. Itu salah satunya. Terus ada yang mau nambahkan? Aku sih sempet kan beberapa minggu yang lalu ya, 1 bulan yang lalu kan ikut survei masalah UMKM kan ya. Itu di awal bulan sebelum Agustus itu mulai menurun lagi katanya. Tapi di awal 2021 Agustus tahun ini. Di awal 2022 sampai pertengahan itu lumayan bahkan perekonomian. Tapi pas kenapa kemarin itu katanya hitungannya 3 bulan atau 4 bulan dari sekarang itu mulai banyak penurunan dari segi perputaran pendapatan mereka. Ditakoni kenapa? Nggak tahu mas, emang ketika kita jualan pun dagangan lagi sepi kayak gitu. Terus sekarang gimana? Mungkin 1 bulan dari sekarang ini masih udah ada kenaikan lah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ini lebih baik dari sebelumnya. Menurut sih dari ini. Mana aku mikir apakah bisa terjadi resesi kumang dengan pertumbuhan ketika survei tentang UMKM itu katanya sudah ada kenaikan dari tingkat penghasilan yang didapatkan dari mereka yang jalan di UMKM gitu. Kayak ngono itu. Iya. Aku kan ya kerja di bagian itu tuh. Aku ya ngerasa kok akhir-akhir ini sepi. Terus kayak biasanya gitu loh. Terus tiba-tiba kemarin kan ada sempet hari guru naik lagi. Banyak yang beli tak. Kalau sampean gitu, kalau aku kan gini
Terus aku kan di retail. Oh iya. biasa. Oh iya, sing ketok pisan kan. Iya, kelihatan banget. Dari bulan apa ya? Bulan Agustus itu pencapaian ini masih nyampe target loh. Misalnya loss sales apa nyampe lah tadi. Setelah ke belakang itu Setelah itu maksudnya. Iya, setelah itu kok turun sekarang. Sampai sekarang. Iya, apalagi bulan sekarang. Bulan sekarang itu apa ya? Kayak pernah loh aku masuk shift pagi ya, itu yang masuk istilah yang beli bisa dihitung 5-10 ya mungkin ya lebih dari itulah, tapi ya gimana ya istilah target dari tokoku itu banyak tapi biasanya berapa sih? Berapa orang biasanya? kalau biasanya 100? ya 100 lah lebih kalau biasa kalau rame ya anggap aja 150. nah 150. Terus yang kemarin itu 20 masuk pagi itu ya sekitar ya mungkin 50 lah. 50. Oh mungkin iki ngaruh ya ambek iki sih kan sekitar bulan Agustus, belum bulan Agustus kan Iya. Masukan sekolah baru kan, maksudnya anak-anak yang baru masuk gitu, maksudnya semester baru iya, ya. iya. Nah mungkin ambek sing iki tahun ajaran baru. tahun ajaran baru ambek kenaikan kelas atau enggak sama ini siswa-siswa yang udah lulus daftar ke jenjang berikutnya itu kan pendaftaran kan itu kan. Biasanya like memang biasa aku sing ngalami kan karena emang aku punya warung kan ya. Iku lek pas ketika musim anak-anak baru masuk sekolah itu mesti ada penurunan. Mesti ada penurunan pembelian. Pasti untuk sepi penjualan itu pasti. Tak mikirku mungkin mungkin ada pengurangan mungkin dari hal itu sih ya. Di tahun ini iya mungkin dari hal itu maksudnya. Soalnya orang-orang ini lebih fokus untuk biaya anak sekolahnya, biaya perlengkapan, biaya persiapan bayar SPP dan yang lain-lainnya. Baju, seragam kan termasuk. Yang musim kawin. Nah, itu kebetulan ini ya musim kawin bisa enggak? Iya, tapi paling cetak. Ya kan biasanya kan kalau musim kawin kan hanya sekali. Apaan sekali? Sekali seumur hidup lah. Mau sekali. Ya lek ono jodone mana ya gak apa-apa meskipun lebih dari sekali. Emang direstui ya kan. Lho lah direstui apa? Tidak masalah. Ya wes kan apa kan. Oke, lanjut terus ini apa selain pandemi, aku kan sempat lihat-lihat kan artikel video gitu kan. Awalnya itu dari Amerika sebenarnya. Ya efek dari pandemi kan. Akhirnya perputaran ekonomi itu melemah. Terus orang-orang banyak yang di PHK, terus gajinya kurang, terus satu jenis banyak orang yang kurang menggunakan uangnya untuk beli-beli gitu loh. Lah, konsumsi lah ya. Amerika itu punya solusi dari masalah itu agar solusinya? perputaran ekonominya masih berjalan. Caranya mencetak uang. Nyetak uang. Jadi orang-orang itu dapat uang gratis itu loh istilahnya tanpa ngapain. Tanpa bekerja. Iya. Satu yang itu kan di Indonesia kayak BLT nih bantuan. Kalau di Amerika itu biasanya memang orang nggak kerja itu memang dikasih. Iya, mungkin kayak dilebihi mungkin dibonusi gitu. Kayak. Lah, akhirnya karena cetak uang gila-gilaan itu gak terkendali uangnya. Peredaran uang banyak, sedangkan perekonomian kayak gitu-gitu aja. Akhirnya berdampak pada harga pangan yang mulai naik. Pokok. Inflasi tinggi ya. Mulai. Soalnya peredaran uang lebih banyak daripada pembelian, konsumsi lah itu. Konsumsi. Lah, Amerika itu mikir bagaimana caranya mengendalikan harga pangan agar tidak terlalu naik. Caranya menaikkan suku bunga acuan. Suku bunga acuan itu ini loh, kayak suku bunga iki loh. Pinjam meminjam lah istilahnya. Pinjol. Kredit itu. Semua kredit ya kan, gak hanya pinjaman sih, ya maksudnya kayak KPR atau enggak untuk usaha. Kalau kamu bingung, nah dengan naikkan suku bunga acuan, diharapkan orang-orang itu tidak terlalu mengeluarkan uang disimpan uangnya, ya kan? Hitungannya kayak ke kredit. Tapi itu menyebabkan
yang sudah kadung utang. Iya sih. Sudah kadung utang. Tambah utang mana? Kejebak. Tambah utang mana? Lah, apa itu namanya? Pas orang-orang belum apa itu jenenge harga pangan belum naik, pas masih dikasih uang gratis itu. Orang-orang mulai berpikir ini menginvestasikan uangnya untuk beli properti. Sektor properti. Rumah lah istilahnya. Yeah. Padahal itu high risk banget sih itu. Soalnya kan orang-orang itu butuh apa yang namanya KPR. Iya. Terus KPR nanti pas suku bunga acuannya dinaikkan, KPR-nya juga naik. KPR naik. Dan kebingungan juga pasti. Bingung akhirnya. Wah, wes collab wis. Yang miskin tambah miskin. Ya bener lah, kau tinggal ngomong ngono. Senada karo apa sing mbok omong mang dari sapa Raymond mang ya. Yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Kenapa? Yang miskin ya mungkin karena bukan apa menjelek-jelekkan karena dari status sosial bukan ya. Kenapa kok bilang kayak gitu? Mungkin karena yang punya kredit dia bakal kesusahan dengan apa membayarkan tanggungan kreditnya. Mungkin dari tingkat pendapatan ini sudah mulai menurun ya kan. Terus mari ngono yang kaya tambah kaya kenapa? Dia punya uang lebih banyak. Benar. Terus harga-harga misalnya harga properti turun, dia beli banyak properti ya kan. Soalnya lagi murah-murahnya. Buat apa gitu kan? Beli ya, pas ketika nanti sudah normal harganya naik. Ya jelas pasti kayak ngono. Ya mungkin ada benar dengan ungkapan seperti itu. Tapi memang sungguh dicerna dengan apa ya, maksudnya dengan orang awam mungkin ku gak rewong wedi pasti takut. Tapi dengan penjelasan sini bahas dari tadi ya nyambung sih sebenarnya. Oke, terus ada lagi faktornya kenapa kok krisis. Salah satunya gara-gara perang Rusia sama Ukraina. Yang terjadi awal tahun ini ya. Jadi kan Rusia itu kan pemasok minyak energi terbesar, terutama untuk Eropa toh. Iya sih. Gara-gara perang terus Rusia itu diembargo, dibatasi gitu loh sama negara-negara Eropa. Akhirnya Rusia juga membatasi energinya. Bingung, padahal sekarang sudah mulai masuk musim dingin. Wis collab krisis ekonomi, pangan, energi, wow itu. Padahal di akhir tahun. Nah makanya ya itulah. Tapi sekelas Presiden Putin kayaknya dia punya apa ya hitungannya visi ke depan yang lebih panjang lah hitungannya. Rencana cadangan. Rencana cadangan pasti ada. Maksud seorang presiden tidak punya kayak gitu kan. Nah, rencana cadangan Putin apa? Kita makan tempe mendoan dulu. Karena sisi boleh. Iya. Aja rebutan. Iya, pagi-pagi lah wong gede kok. Oh iya. Iya, oke. Kayak aku. Oke, langsung. Dinikmati. Monggo. Ya bang, mendoan nih. Enak kari paruh, tak nongku. Tak nampi Ego ya. Iku sebelah dewe pojok. Watu. Oke, lanjut. Tadi kan ini toh. Mas Samsul sempat singgung rencana cadangannya Putin. Yo, seenggaknya kan pasti ada kan. Meskipun apa ya hal itu bagi orang lain mungkin belum tentu bagus mungkin ya, tapi menurut kondisi dan keadaan yang terjadi di sana ya itu yang terbaik. Harus dilakukan yang terbaik juga kan, meskipun di Indonesia pun juga gitu nanti pasti kan presiden kita Pak Jokowi juga pasti ada lah caranya kan. Lah rencana cadangannya Putin itu yang aku dengar itu apa itu? sorry menjual minyaknya ke negara-negara di Asia. Iya sih. Kan negara-negara Asia kan enggak terlalu membatasi. Lebih netral kan rata-rata. Tapi kan membutuhkan pisan saiki, Pak. Paling membutuhkan saiki. Iya, ya wis itu akhirnya. Terus kalau ngomongin Indonesia, sebenarnya Indonesia itu sebenarnya enggak terlalu berdampak. Nah kata kalau dilihat ya, sebenarnya enggak terlalu berdampak karena apa? Indonesia itu enggak perekonomiannya itu tidak terlalu mengutamakan dari sektor impor dan ekspor, tapi mengutamakan bisnis rumahan.
properti. Enggak, bisnis rumahan kayak Perumahan. UMKM. Oh, iya. UMKM maksudnya. Iya, terus sama ini negara agraris kan. Oh iya. Kayak gitu. Ya. Berarti sih gak terlalu dampak kan, cuman yo ada baiknya juga siap-siap juga sih. Dan tapi saya ada dampak oh iya. Tapi juga tapi juga ada dampak yang paling terlihat itu di startup Yang besar. baru buka iya. bisnis baru itu kan. Iya, startup ini akhir-akhir ini kan ini toh isinya banyak yang di PHK toh. Yang yang kemarin itu si Cepat kan? Cepat. Shopee juga kalau nggak salah. Ya. Shopee JNE juga kok. Iya kan, JNE kan no. Itu no itu. Ya istilahnya terutama perusahaan-perusahaan yang suka bakar uang lah istilahnya. Iya sih. Waring itu. Iya. Bagian promo. Terus dari kalian gimana? Sektor-sektor yang terpengaruh, apakah kalian kira-kira juga terpengaruh? Ini ojek sih kemungkinan iya, tapi nggak bisa dikatakan ya tidak sih, soalnya tergantung dari tingkat pembelian masyarakat aja sih. Mungkin kok di kota kecil kok tempat kita mungkin masih bisa terpengaruh. Tapi di tempat kok sing kota-kota besar kayak Surabaya, Malang, iya mungkin sih nggak terlalu sih. Apalagi di Malang kan tempatnya mahasiswa kan. Iya. Meskipun di tempat kita tingkat konsumsinya mungkin agak melemah, di sana sih masih normal lah hitungannya gitu loh. Masih lebih tinggi itu hanya kayak gitu. Yang pasti terdampak sektor menengah ke bawah. Kayak mau kayak UMKM yang basisnya mikro lebih kecil gitu kan daripada perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Ya mungkin karena dari tingkat pendapatan yang menurun, tingkat penjualan yang menurun, akhirnya dampak juga untuk tingkat pembelian yang menurun juga untuk bahan-bahan pokok dan yang lainnya. Kalau aku sih ke bahan pokok ya, soalnya kan banyak yang di PHK, sulit cari pekerjaan. Itu juga gimana ya, istilahnya dia nyari makannya itu kadang ya bukannya menjelekkan atau memburukkan ya, soalnya kadang hal kita itu kayak mencuri, pikiran mencuri barang. Soalnya kan kita nggak ada pekerjaan lagi, sulit, akhirnya ya wis ngambil barang itu buat makannya dia. Ini kan sebenarnya sekarang emang tingkat pencurian dan tingkat kriminalitas memang agak lagi tinggi loh sebenarnya. Soalnya kan sekarang kan naik itu bahan-bahan pokok juga sekarang. Iya sih. Ya hati-hati ya di daerah-daerah bekal barang itu nggak ngono, sepeda motor hati-hati. Apalagi kan saya kan biasa di retail, jadi tahu lah. Jadi kadang itu setiap bulannya itu kita ganti sampai ya kita penggantian barang hilang bisa nyampe 1 juta sebulan. Itu hitungannya 1 bulan. Itu bayangkan kan 1 tahun ada 12 bulan. Ya kalau 24 dong. 24 dong. 1 tahun 12 bulan. Iya. Iya sih. 1 juta ya 12 jutaan. 12 juta. Tapi kan tergantung. Kalau 1 bulannya 1 juta. Iya. Kalau 1 bulannya 2 juta, bahkan bisa lebih. Nah iya 24. Oleh sepeda motor di sini. Ya iyalah. Iya, paling NMAX. Tapi ya kerjaan tambah sulit. Gaji kepotong. Terus gimana nih solusinya? Ya terutama untuk persiapan menghadapi resesi ya. Meskipun kita tak tahu resesi akan terjadi atau enggak. Ya banyak-banyak nabung, cuman nabungnya jangan keterlaluan. Jangan berlebihan. Karena kondisi kita kan lagi nabung banyak. Iya, nabung banyak. Banyak PT. IT itu. Buat nikah. PP. Nabung buat nikah lah. Enggak jelas ya, nabung sewajarnya. Sekiranya cukup lah buat keluarga dan tabungan buat nanti waktu anaknya sekolah. Anaknya sekolah? Iya kan pasti punya anak. Aku guru. Nikah gurung apa itu anak? Lo kan sing penting kan
anu sih nabung sih. Oh iya. Iya. Nabung apa sih iki? Nabung apa sih iki? Ya nabung duit. Oh, nabung duit. Katanya nabung apa? Iya, aku entah aku nabung. Nabung kebaikan ya kan. Investasi akhirat ya. Aku beda mana lek iki dalane. Dari Mas Sule gimana Mas Sule? Ya lek saiki sih apa ya? Belanja kebutuhan seperlunya aja sih. Jangan terlalu sing wah kalau memang nggak terlalu butuh banget. Iya. Terus gak usah lah ngono kan. Misalnya lagi pengen sesuatu, pengen apa jenenge sepatu branded atau enggak jaket uti atau apa. Wis ditunda dulu lah. Di apa ya di eman-eman dhisik lah. Disimpen Ya, di anu dulu apa namanya? Tahan dulu terus di apa ya sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya memang butuh untuk beli misalnya untuk ganti ban motor ya ganti. Kalau memang nggak perlu banget ya nggak usah, masih bisa di apa jenenge diakali atau enggak di apa ya cek enggak ganti ngono kan. Atau enggak kalau yang suka motor beli aksesoris jangan dulu lah hitungannya ya ditahan dulu lah itu meskipun sebenarnya gak kejadian pun harusnya kalau kita itu seperti itu pasti aman kondisi keuangan kita loh. Tapi terkadang menahan hawa nafsu itu lebih berat daripada menahan lapar. Iman lebih kuat daripada imroh. Iya. Ya. Masuk lah. Oke. Ya intinya bagaimana bijaknya kita dalam mengelola ekonomi kita. Soalnya kita sendiri yang tahu kondisi ekonomi pemasukan dan pengeluaran. Dan terutama kalau dari aku ya saranku itu tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan tapi nyari sampingan istilahnya. Entah kalian misalnya kerja di pabrik nyambi sama apa jualan cilok tau apa ngono lho. PO pre-order. Oh iya. Hati-hati yo P bukan P yo P. Pre-order itu mungkin buka usaha sekiranya iku enggak apa ya enggak kulaan dhisik nanti tuan pre-order kan. Yang penting Kak bimbingan online. Ya. Oke. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan dan menonton ya kan. Terima kasih juga untuk dimana kita ini butuh petung sewu. Enak tempatnya bisa kecek boleh nih kerangan. Masa kecilmu kurang bahagia hari ini rek. Oke. Hanya nih kanten kok aman. Terus jangan lupa kalau kamu punya kita komen DM di Instagram kami di NXT.Pasuruan. Terus tonton video kita di Next Project Pasuruan. Iya, channel YouTube itu ya. Terus dengarkan kita di Spotify di video. Kita update setiap hari Minggu jam 7 malam. Oke. Terima kasih untuk kamu. Saya Mas Al. Saya Yakin. Saya Sule. Terima kasih. Semoga bahagia. Saya selalu jaga diri kalian baik-baik ya. Jaga hati, jaga keuangan, dan jaga yang lain. Oke. Jaga posisi. Terutama sedia dari teman yang suka nikung. Ini kamari-mari. Oke. Bye.